Oke guys ya, 1 2 3, apakah terdengar jelas suara gua? Oke. Oke guys ya, di sini tutorial cara membeli mobil secara cash dengan ya kurun waktu cuma 4 harian lah setelah kita nelpon. Caranya ya seperti membeli sesuatu ya. Kita pertama telepon dulu, kita pesan, baru kita tunggu unitnya. Nanti kalau sudah ya kita langsung datang ke tokonya, istilahnya seperti itu. Nah, untuk pembelian unit kendaraan Sigra ini ya, Daihatsu Sigra yang 1.2R. Nah, aslinya mau ambil yang R Deluxe, tapi berhubung butuh cepet ya, jadi di sini gue ambil Sigra 1.2 yang R STD atau standar, yang biasa di bawahnya Deluxe. Yang STD ini cuma nggak ada chrome, terus nggak ada sensor depan, dan itu aja sih. Mungkin serpinya sama. Jadi untuk apa namanya, alurnya itu gue bulan April 2 minggu atau ya 2 minggu ya, 2 minggu sebelum Lebaran, karena ya itu terlalu mepet sih. Ya memang uangnya adanya pertengahan April, uangnya pertengahan April ya, seperti itu. Jadi alur pertama itu ya kita telepon salesnya ya, Sigra. Waktu itu gue telepon sales itu ini kan wilayah Lumajang ya, itu gue telepon wilayah Jember, Sidoarjo, Surabaya, kemudian Malang. Nah waktu itu di Jember sudah proses pemesanan sih 1 juta, karena di Jember ya unitnya nggak tahu kapan ready-nya itu loh. Jadi otomatis ya teman-teman sales sedaerah yang gue sebutin tadi itu gue teleponin, gue whatsappin semua, dan yang bales itu sales dari Malang, namanya Mas Alvin ya, seperti itu. Nah, Mas Alvin ini gercep banget loh orangnya, beneran. Gue telepon Sabtu, barang itu Selasa atau Rabu datangnya. Nah ini Daihatsu Sigra warna putih, gue mintanya kan Daihatsu Sigra warna putih bang, pokoknya yang R atau R Deluxe. Katanya yang Deluxe itu memang by request memang, jadi ready stocknya itu sulit. Jadi adanya yang Sigra R bang, katanya Mas Alvin, seperti itu. Kemudian kapan bang datangnya? Ya insya Allah Selasa atau Rabu, katanya gitu ya kan. Oke, itu posisi Sabtu nelpon gua pak, posisi Sabtu nelpon. Oke bang, kalau nggak Selasa Rabu, karena duit atau dana itu cair hari Selasa, fix hari Selasa, tapi ternyata uang cairnya itu jam 2 siang. Selasa itu jam 2 siang, jadi nggak keburu, nggak bisa lah, istilahnya sudah terlalu sore kalau perjalanan ke Malang. Jadi ditunda besok hari Rabu, dan hari Rabu gue kabari mas, oke Rabu gue ke Malang, berangkatlah gue ke Malang pak ya. Dari Lumajang itu gue ke terminal Wonorejo pak ya, naik sepeda, habis sahur 3:30 gue berangkat naik bis di sana, dan gue ketinggalan 1 kloter. Setelahnya 1 pemberangkatan bis itu gue terlambat, yang semula jam 4.15 itu sudah berangkat ya, tapi gue standby di situ. Memang gue nunggu driver, soalnya kan gue berdua ke Malang ini, gue berdua, soalnya gue untuk nyetir mobil ini kan 2 tahun nyetir mobil, 2 tahun vakum gitu loh, jadi gue bawa driver gitu lah. Nah drivernya gue ini yang telat,
Gue di terminal itu sudah standby jam 4 kurang 10, tapi driver gue baru datang setengah 5. Otomatis jam 4.15 itu udah ketinggalan satu pemberangkatan bis, jadi nunggu 1 jam lagi, jam 5.15 baru ada bis lagi. Oke, let's go. Dapat tiket. Oke, let's go. Kemudian berangkatlah dari Lumajang menuju ke terminal Probolinggo. Itu dari Lumajang ke Probolinggo itu 50.000 ya per orang, lumayan Pak. Nah, kemudian sampailah di terminal Probolinggo. Sampai Probolinggo, terminal Probolinggo, let's go. Atas Malang langsung, let's go. OTW Malang, oke, let's go. Di situ sampai di terminal Probolinggo setengah 7, 6.20. Ingat betul saya, 6.20. Jadi nunggu sekitar 35 menit. Jadi bis dari terminal Probolinggo itu berangkat pukul 7. Berangkat pukul 7 langsung jos ke Malang. Kemudian ya tidur, kebelet kencing tapi nggak bisa kencing gitu kan ya, terlalu dingin aslinya di dalam bis. Terus sampai di Malang itu sekitar setengah 10 di terminal Argosari apa Singosari, lupa gua. Pokoknya di terminal itu jam 9.30-an. Terus gue telepon Mas Alvin ya, dealer Daihatsu-nya. Kemudian dijemput, terus diantar ke dealer Daihatsu. Kita ngobrol-ngobrol, ngomong, dan ya gue pakai ATM BRI. Nah, di sana pakai ATM BCA, jadi transfer antar bank itu ada limit. Nah, di situ gonjang-ganjing antara BRI dan BCA itu kan limitnya cuma 15 juta apa gimana gitu ya. Jadi otomatis nggak bisa. Nah, di sana orang-orang sana itu pakai BCA semua Pak, agak sulit. Jadi harus kita uang cash ngeluarin dari bank. Nah, terus tanya-tanya lah gue ke Mas Alvin, Mas, temannya sampean ada yang punya rekening BRI nggak? Kalau ada nanti tak transfer, ambilnya di situ. Soalnya posisi nggak bawa buku tabungan BRI Pak. Kalau di Lumajang kan nggak bisa ngeluarin uang tanpa buku tabungan, itu nggak bisa. Nah, di Malang terus Mas Alvin nelpon temannya, ternyata teman teller di bank dan katanya bisa, cuma KTP dan ATM. Nah, kemudian berangkatlah kita ke unit cabang di Malang sana, cabang BRI yang besar. Ambil uang di sana secara cash. Terus itu sekitar pukul 11 ya, mungkin di bank itu pukul 11, kan setengah 10 datang, ngobrol-ngobrol, jelibet istilahnya, bingung cara pembayarannya kan. Terus akhirnya bisa ngeluarin uang secara cash dari ATM, persyaratan ATM sama KTP saja. Jam 11 itu proses transfer. Nah, setelah transfer kita lihat barangnya sambil nunggu proses. Enggak lupa. Kita waktu itu sebelum ke bank itu kita ke gudang dulu. Sebelum ke bank, kita ke gudang dulu, lihat mobilnya ada, oke, siap. Langsung ke cabang BRI. Nah, setelah itu kita ke dealer, ngitung uangnya dan pembuktian
pembayaran dan lain-lain seperti itu. Sudah ditunggu sekitar 30 menit mungkin. Setelah pengecekan uang ditunggu setelah 30 menit. Kemudian nah ini untuk membawa kendaraan ini sudah surat pembelian sudah ada, bukti pembelian sudah ada seperti surat. Kemudian kita mau bawa pulang mobil itu ternyata harus ada surat jalan karena STN kan belum jadi. STN itu sekitar 2 minggu jadinya. Nah surat jalan ini by request. Gue nggak tahu, gue kira dari dealer Daihatsu itu sudah nyiapin surat jalan. Jadi kita nggak request lagi, istilahnya sudah satu paket lah itu ya istilahnya. Ternyata dong harus by request surat jalan itu sekitar pukul 12:30 apa jam 1 gitu. Gue langsung minta tolong ke Mas Alvin, Mas tolong Mas buatin surat jalan Mas, tak gitu kan ya kan. Langsung sekitar jam 1, oke Mas, aku antarin aku ke mall di Malang. Aku tak makan dulu soalnya kan itu nggak puasa Pak, gue nggak puasa soalnya musafir kan, apa namanya, orang yang bepergian. Ke mall makan jam 1, kemudian lama lah sampai 2,5 jam lah di mall itu. Jam 4 sore gue WA Mas Alvin, gimana Mas, apa sudah beres? Oh Mas, ada biayanya? Oke, of course ada biayanya pembuatan surat jalan. Oke, langsung tak transfer. Waktu itu 250 ya ongkos pembuatan surat jalannya. Oke Mas, gimana, sampai 4:30 mungkin itu masih belum ada, Mas Alvinnya masih belum datang juga. Nah dari mall itu gue pulang ke gudang mobil sampai pukul 5 mungkin. Nah, standby dari jam 1 di mall sampai jam 5, lumayan lama ya ternyata. Nah jam 5 itu Mas Alvin sudah datang membawa plat dari kepolisian dan suratnya itu, alhamdulillah datang. Kemudian kita foto pembuktian barang owner ya, pemilik mobil ini kita foto sama Mas Alvinnya. Oke, siap. Kemudian perjalanan dari Malang itu pukul 5.15 atau 5.18 gitu loh perjalanan. Malang, kalau malam itu Pak macetnya luar biasa Pak. Itu kan dari apa namanya, dari gudang itu kan kita langsung bawa pulang kan unitnya. Nah itu kan otomatis bensin kan tinggal dikit, kita isi bensin di pom dekat gudang itu sekitar 205.000. Itu 4 bar baris, dapat 4 bar baris di indikator bensin. Itu keluar dari pom bensin itu sulitnya minta ampun Pak, soalnya lampu merah di Malang itu waktunya pendek-pendek Pak, dan lampu hijaunya juga pendek-pendek, jadi langsung terobos saja kendaraan. Jadi agak sulit waktu itu, antri mungkin ada sekitar 15 menit untuk keluar dari pomnya. Kemudian keluar dari Malang kita lewat tol memang. Nah di situ aman, udah lancar terus lewat tol. Sekitar ya perjalanan sekitar setengah 6 lah sampai di tol mungkin, atau enggak jam 6 kurang 15 mungkin, nggak tahu, nggak lupa. Nah, sebelum di tol itu memang beli e-tol dulu ya. Itu gue isi 200.000, tapi di saldo e-tolnya itu ada 66.000, gue isi 200.000 jadi 266.000. Masuk tol jepret ya sekitar jam 6 kurang lah, atau kurang 10 atau berapa itu waktu itu. Dari tol kita lurus aja Pak, memang lurus aja kita ke pintu apa namanya, Probolinggo kan, kita lurus aja, lama banget. Itu di pintu keluar tol itu sisa saldo e-tol itu 105.000. Nah berarti dari Malang ke Probolinggo itu habis e-tol sekitar 161 ribuan. Nah seperti itu ya, 161 ribuan. Dan dari e-tol sampai keluar lah kita di Probolinggo, keluar sampai di Kelaka, driver minta gantian ya.
gue vakum 2 tahun ya, untungnya gue bisa dari Kelaka itu sampai rumah, nyetir sampai rumah itu ternyata jam 9, berarti kita keluar dari Malang itu ya ibarat kata jam 6 lah ya, di tolnya itu kita jam 6, 7, 8, 9, berarti 3 jam Pak, 3 jam lewat tol. Memang di Kelaka itu memang ada kemacetan waktu itu, malam Rabu malam Kamis itu jadwalnya truk pengirim batu bara, memang di situ memang macet waktu itu. Jadi bukan karena jarak yang jauh ya dari Malang ke Lumajang, tapi karena macetnya itu yang bikin lama. Sampai di rumah itu pukul 9, jadi ya lumayan. Nggak pernah nyetir mobil langsung sampai rumah langsung pusing Pak, kepala pusing karena jalanan yang gelap dan cuma ada sinar mobil-mobil aja itu yang masuk ke mata. Sampai rumah pusing, masukin mobil tidur udah. Nah seperti itu. Mungkin teman-teman yang mau ambil unitnya di Malang itu ya ready-nya cepat ya gitu, karena Mas Alvin ini salah satu yang sales di di gudang. Di gudang itu memang banyak mobilnya, jadi ya itu Sigra. Nah ya tuh Sigra, mungkin seperti itu cerita gue cara pembelian mobil Sigra di Malang ya, seperti itu. Mungkin kalau ada yang ditanyakan mungkin kalian bisa komen di kolom komentar di bawah, oke teman-teman. Oke, seperti itu mungkin cerita gue untuk pembelian mobil Sigra 1.2R STD ya, seperti itu. Oke guys, think positive and see you in the next video. Oke, thank you very much. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu ke channel gue.